Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Dr. Nasir. Sekarang saya akan membahas ada 3 jenis obat lambung yang paling sering digunakan di praktek sehari-hari oleh dokter. Yang pertama, golongan antasida. Yang kedua, antihistamin. Jenisnya adalah ranitidin. Yang ketiga adalah penghambat pompa proton, yaitu jenis obatnya adalah omeprazol. Jadi, praktik sehari-hari dokter paling sering menggunakan 3 jenis obat ini. Jadi, teman-teman harus memahami bagaimana cara kinerja 3 obat ini. Oke, yang pertama dulu kita bahas bagaimana caranya asam lambung itu diproduksi dan di mana. Untuk memproduksi asam lambung, jadi lambung itu terdapat sel, namanya sel epitelial, teman-teman. Jadi, untuk merangsang terbentuknya asam lambung ini dibutuhkan 3 senyawa, yaitu senyawa histamin, gastrin, dan asetilkolin. Jadi, 3 senyawa ini memacu sel epitelial untuk menghasilkan asam lambung atau atom hidrogen, teman-teman. Jadi, bagaimana sih kinerja 3 jenis obat tadi? Kita mulai dari yang namanya ranitidin. Ranitidin ini dia menghambat histamin, teman-teman. Kalau histamin dia hambat, tentu produksi asam lambung akan berkurang, yaitu sekitar 50-70%. Kemudian, jika asam lambung tadi terbentuk dan histaminnya tidak dihambat, maka asam lambung itu akan keluar melalui namanya pompa proton. Jadi, kinerja dari omeprazol ini adalah menghambat pompa proton, teman-teman. Kemudian, asam lambung yang keluar dari pintu proton tadi, teman-teman, akan masuk ke ruang lambung yang nantinya ruang lambung terisi oleh atom hidrogen asam lambung yang ini nantinya akan dinetralkan oleh golongan obat antasida yang mengandung aluminium dan magnesium yang bersifat basa. Jadi itulah tahap terbentuknya asam lambung, teman-teman. Jadi bagaimana penggunaan obat ini, teman-teman? Kalau saya sendiri sering menggunakan omeprazol, kemudian dilanjut dengan antasida. Kenapa? Karena zat asam yang dihasilkan oleh sel epitelial tadi yang mau keluar ke lambung, dia harus melewati pintu proton. Kalau pintu protonnya tertutup, jadi produksi asam lambungnya jadi terstop. Kalau ranitidin masih bisa lagi yang dihasilkan oleh gastrin dan asetilkolin yang bisa kemungkinan masuk ke ruang lambung. Kemudian zat asam yang sudah terbentuk tadi yang berada di ruang lambung diterkan oleh golongan antasida. Oke, teman-teman, itulah 3 jenis obat yang paling sering digunakan oleh dokter untuk mengatasi asam lambung dalam praktek sehari-hari. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen di bawah jika ada pertanyaan. Terima kasih.